Halo semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa makin kesini otak kalian kayak makin lemot gitu buat berpikir panjang soal keuangan? Kayak gampang banget tergoda belanja yang nggak penting, nggak bisa fokus cari cuan, atau gampang kepancing sama berita-berita finansial yang bikin panik. Nah, itu bisa jadi efek dari brain rot. Yes, brain rot itu bukan cuman bikin kita kecanduan scroll medsos aja ya, tapi juga bisa mengacaukan keuangan kita pelan-pelan. Karena kalau misalkan otak kita udah kebanyakan konsumsi konten-konten yang merusak pola pikir, itu kita bakal makin susah untuk mengambil keputusan yang sehat soal uang. Dari yang tadinya niat nabung, malah kebablasan belanja check out. Dari yang pengen investasi, malah takut gara-gara hoax soal finansial. Nah, makanya di episode kali ini kita bakal bahas ya, bagaimana brain rot itu bisa membuat kondisi keuangan kita jadi makin boncos tanpa kita sadari. Oke, siapin mental kalian, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tanda yang pertama, yaitu sering latah ikut tren konsumtif. Nah, kalian pernah nggak nih ngerasa kayak baru aja gajian gitu ya, tapi nggak lama kemudian tiba-tiba duit kalian udah tinggal dikit aja. Nah, bisa jadi ini efek dari brain rot, terutama soal latah ikut-ikutan tren konsumtif. Jadi gini, otak kita itu kan gampang banget terkena manipulasi algoritma media sosial. Coba deh kalian buka TikTok atau Instagram atau media sosial apapun, berapa kali dalam sehari kalian ngelihat video unboxing atau tren baru yang bikin kepikiran, aduh kayaknya aku juga butuh deh barang ini. Padahal ya butuh beneran atau cuman FOMO aja gitu kan. Algoritma itu kerjaannya memang bikin kita kecanduan. Setiap kali kita menonton satu video belanja misalnya, kita bakal disodorin lebih banyak lagi video yang serupa. Nah, dari situ otak kita pun mulai terbiasa nih dengan pola ini. Dan akhirnya kita berpikir kayaknya aku juga harus upgrade gaya hidup deh, biar nggak ketinggalan. Nah, masalahnya, kalau kita terlalu sering konsumsi konten kayak gini tanpa berpikir panjang, kita bakal jadi salah prioritas dalam keuangan. Yang harusnya uang bisa dialokasikan untuk dana darurat atau investasi atau tabungan lain, malah terpakai untuk barang-barang yang sebenarnya nggak esensial. Dan yang lebih parah adalah kalau misalkan kita udah mulai pakai utang, pay later, atau gesek kartu kredit buat ikut-ikutan tren gitu ya. Kesannya sih ringan, cicilan kecil doang kok. Tapi kalau semua barang dibeli dengan cara begitu kan totalnya bakal gede banget. Dan dampaknya setiap bulan kita jadi selalu ngerasa keuangan kita tuh seret gitu. Tabungan gak ada, dana darurat nol, apalagi investasi gitu kan. Terus juga ya kalau misalkan ada kejadian darurat, misalkan handphone kita tiba-tiba rusak atau harus bayar biaya kesehatan mendadak. Ujung-ujungnya kan kita panik sendiri karena nggak punya uang cadangan. Belum lagi soal utang konsumtif yang bisa menjadi jebakan ya. Misalkan kalian beli outfit atau gadget baru karena pengen ikut-ikutan tren, pakai kartu kredit atau cicilan mikirnya gampang gitu. Tapi pas jatuh tempo, aduh pusing sendiri karena tagihannya numpuk. Dan yang paling ngeselin, barang yang dibeli buat ikut-ikutan tren itu mungkin cuman bakal dipakai sebentar aja sebelum akhirnya kalian bosan dan ngelirik tren baru lagi. Jadi intinya, brain rot itu bisa bikin kita boros ya tanpa sadar karena kita terus-menerus digiring untuk konsumtif tanpa berpikir jangka panjang. Inilah kenapa penting banget untuk lebih sadar sama pola belanja kita. Tanya dulu ke diri sendiri sebelum beli sesuatu, ini aku butuh atau cuman kepengen karena lagi tren? Kalau jawabannya lebih ke yang kedua karena tren, mending tahan dulu. Jangan sampai keuangan kalian hancur cuman gara-gara keinginan sesaat. Lanjut, tanda yang kedua yaitu kecanduan hiburan instan, akibatnya produktivitas jadi kacau. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak udah niat nih mau kerja gitu, tapi malah buka media sosial, scroll-scroll TikTok, terus tahu-tahu udah sejam kayak gitu. Atau awalnya cuman mau buka handphone sebentar nih, malah keasikan nonton video random sampai lupa waktu. Nah ini dia efek brain rot yang bikin kita kecanduan hiburan instan.
dan tanpa sadar bisa menghancurkan produktivitas kerja kita. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Karena ya, otak kita jadi terlalu kebiasaan mendapatkan dopamin instan. Setiap kali kita scroll media sosial, otak kita kan jadi dapat kepuasan tuh dengan cepat, instan gitu. Nah, bandingin sama kerjaan yang butuh effort dan hasilnya nggak langsung kelihatan gitu kan. Otak kita jadi lebih memilih yang gampang-gampang aja, hiburan yang instan, ya kan? Tapi masalahnya, kalau ini dibiarkan, bakal berdampak banget ke keuangan kita. Coba bayangin kerjaan kalian jadi berantakan, yang harusnya kalian bisa selesaiin tugas dengan cepat, tapi malah ke-distract terus. Akhirnya kerjaan molor, performa jeblok, dan bonus ataupun kenaikan gaji jadi melayang gitu. Belum lagi kehilangan peluang cuan. Banyak orang sukses yang dapat tambahan pemasukan tuh dari proyek sampingan atau skill baru. Nah, tapi kalau kita lebih memilih rebahan sambil nonton konten receh daripada upgrade diri, ya peluang dapat duit tambahan juga hilang kan? Terus juga susah naik jabatan. Atasan tuh pasti lebih memilih orang yang produktif dan bisa fokus. Nah, kalau kita kerjaannya selalu keteteran gara-gara nggak bisa lepas dari handphone, ya siap-siap aja stuck di posisi yang sama terus tanpa ada kenaikan gaji. Misalnya, kalau kalian harusnya bisa ngerjain freelance untuk dapat tambahan pemasukan, tapi karena kalian kebiasaannya tuh main game atau scrolling media sosial berjam-jam, akhirnya yang ada proyek kalian nggak selesai dan kehilangan klien gitu kan. Uang yang harusnya bisa masuk malah melayang begitu aja. Jadi kalau kalian sering ngerasa waktu kerja kalian itu lebih banyak terbuang untuk hiburan yang instan daripada benar-benar produktif, coba pikirin lagi deh. Brain rot ini bukan cuman ngabisin waktu kita aja, tapi juga bikin keuangan kita stuck atau malah makin buruk. Oke, next ya. Tanda yang ketiga, gampang ketipu skema cepat kaya. Ngaku, siapa di sini yang pernah denger janji-janji kayak modal kecil, untung besar, tanpa risiko. Atau tinggal duduk manis, uang ngalir sendiri. Semacam itu. Nah, kalau kalian sering lihat iklan-iklan kayak gini, terus mikir, wah ini kesempatan bagus nih buat cepat kaya gitu. Hati-hati, bisa jadi kalian itu kena efek brain rot yang bikin kalian gampang ketipu sama skema cepat kaya. Kenapa bisa sampai segitunya? Karena brain rot ini bikin kita lebih percaya omongan influencer atau testimoni orang lain tanpa kita riset sendiri. Algoritma media sosial itu jago banget ya nge-feed kita dengan konten-konten yang bikin tergoda. Ngelihat orang flexing mobil mewah, rumah gede, katanya hasil dari investasi rahasia, terus kita jadi kepengen juga. Tapi tanpa ngecek dulu benar atau enggak, kita langsung kepancing. Terus ada juga yang kepengen cuan cepat tanpa usaha gitu ya. Ya sebenarnya jujur aja sih, siapa yang gak mau kaya mendadak gitu kan. Tapi justru mindset inilah yang bikin kita gampang terkena jebakan investasi bodong. Scammer, penipu, itu tahu banget psikologi orang-orang yang maunya instan. Makanya mereka jualan mimpi. Pakai bahasa yang bombastis, ngasih lihat screenshot saldo rekening miliaran, sampai testimoni orang yang kelihatan sukses, padahal bisa jadi itu settingan semua. Nah, karena nggak mau belajar literasi keuangan, banyak dari kita yang akhirnya gampang percaya sama janji-janji manis scammer ini. Padahal kalau misalkan kita mau riset sedikit aja, banyak banget loh ciri-ciri investasi bodong yang bisa kita kenali, mulai dari return yang nggak masuk akal, nggak ada izin resmi, dan juga sistem yang lebih mirip sama MLM ketimbang investasi beneran. Tapi ya itu tadi, karena kita udah terlalu terbiasa menerima informasi sepotong-sepotong dari media sosial, karena selalu doom scrolling, sampai otak kita rusak, brain rot, kita jadi males berpikir panjang. Nah, dampaknya bisa jadi duit hasil kerja keras lenyap gara-gara investasi bodong. Udah nabung capek-capek malah ketipu gitu. Atau bisa juga jadi kena utang karena minjem buat modal, padahal akhirnya uang pinjaman itu hilang juga. Gak sedikit kan kasus orang yang jual aset atau pinjam uang ke keluarga cuman buat ikutan skema cepat kaya, ujung-ujungnya malah bangkrut.
Dan dampak lainnya akhirnya adalah trauma berinvestasi karena pernah ketipu. Padahal ada investasi yang benar-benar legit, yang resmi, yang sah gitu ya, kayak reksadana, saham, ataupun properti. Tapi gara-gara pengalaman buruk, jadi takut mencoba lagi, dan akhirnya uang cuma nganggur tanpa berkembang. Dan contoh realnya tuh banyak banget ya. Salah satu yang sempat ramai itu, kalau kalian masih ingat, investasi robot trading. Banyak yang ikutan karena ngelihat influencer yang flexing cuan gede. Padahal ujung-ujungnya duit mereka dibawa kabur. Ada juga kasus-kasus kayak investasi emas bodong lah, arisan online fiktif, sampai trading ilegal. Jadi intinya, brain rot itu bisa bikin kita nggak krisis dalam mengambil keputusan finansial. Gampang tergoda sama janji manis, dan akhirnya uang kita yang jadi korban. Kalau ada tawaran kaya cepat tanpa usaha tuh fix banget deh jebakan. Mending belajar literasi keuangan dulu daripada jadi korban berikutnya. Next, tanda yang keempat. Hidup cuma mengalir, nggak punya rencana keuangan. Kalian pernah nggak sih dengar orang yang bilang, udahlah hidup tuh dinikmatin aja, duit mah ngalir sendiri. Atau, ngapain pusing mikirin keuangan? Kita kan nggak tahu bakal hidup sampai kapan. Nah ini yang bisa jadi salah satu efek brain rot yang bikin kita nggak punya rencana keuangan dan hidup hanya mengalir tanpa arah. Masalahnya, kalau kita selalu berpikir, udahlah jalanin aja, terus kita jadi nggak pernah mengatur keuangan dengan benar, ujung-ujungnya tuh kita sendiri yang bakal kena batunya. Coba bayangin misalkan kalian setiap bulan gajian nih, terus duit kalian itu langsung habis buat nongkrong, belanja, hiburan. Kalian nggak pernah nyisihin untuk tabungan ataupun investasi karena menganggap, itu urusan nanti aja lah gitu. Terus tiba-tiba handphone kalian rusak, atau kalian tiba-tiba sakit, terus harus bayar biaya kesehatan mendadak, duitnya nggak ada gitu. Panik kan? Akhirnya apa? Pinjam, gali lubang tutup lubang, makin stres. Nah, kenapa brain rot bisa bikin kita kayak gini? Karena kita tuh terlalu terbiasa mengejar kepuasan instan, sekali lagi. Jadi setiap kali gajian yang ada di pikiran tuh bukannya berapa yang harus aku tabung, berapa yang bisa aku investasikan. Tapi lebih ke mana nih tempat makan hits yang harus aku coba bulan ini. Atau barang apa lagi nih yang bakal bikin aku kelihatan keren gitu. Terus karena kita terlalu banyak konsumsi konten hiburan dibanding edukasi finansial, kita jadi males belajar soal keuangan. Mikirin budgeting atau investasi itu kesannya ribet banget. Padahal ya, kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan kita bakal aman secara finansial, nggak pusing gara-gara keuangan? Nah, terus dampaknya ya selalu hidup dari gaji ke gaji. Setiap akhir bulan selalu deg-degan, nungguin gaji cair karena rekening udah sekarat gitu. Terus juga jadinya nggak punya dana darurat, pas ada kejadian yang nggak terduga, mesti ngutang atau pinjam sana-sini. Dan akhirnya masa depan finansial nggak jelas. Nggak punya tujuan yang jelas itu bakal bikin kita stuck di situ-situ aja, nggak pernah maju. Banyak orang yang setiap bulan gajinya udah lumayan sebenarnya, bisa dibilang di atas UMR gitu kan. Tapi selalu habis karena nggak pernah mikirin soal tabungan, investasi. Pas tiba-tiba kena PHK, langsung kelimpungan gara-gara nggak punya simpanan sama sekali. Akhirnya harus ngutang atau cari kerja seadanya dengan gaji yang mungkin lebih kecil dari sebelumnya. Jadi kalau kalian masih sering mikir, duit ngalir sendiri kok, coba deh pikir ulang. Kalau kalian nggak mengatur keuangan dengan benar, yang ngalir tuh bukan uang ke tabungan kalian, tapi uang keluar dari tabungan kalian tanpa kalian sadari. Next, tanda yang kelima. Mudah terjebak dalam perilaku impulsif dan hedonisme. Kalian pernah lagi scroll TikTok atau Instagram, terus tiba-tiba ketemu video yang bilang, guys, jangan lupa self-reward. Kita kerja capek-capek ya buat dinikmati, bukan cuma buat nabung doang. Terus kalian jadi mikir, iya juga ya, aku udah kerja keras, masa sih nggak boleh nikmatin hasilnya? Nah ini nih salah satu efek brain rot yang bikin kita gampang terjebak sama perilaku impulsif dan hedonisme. Karena terlalu sering lihat konten yang ngepromosiin gaya hidup treat yourself,
manjain diri sendiri. Kita jadi terbawa mindset kalau belanja itu bentuk self-love, mencintai diri sendiri. Padahal ya, kalau nggak dikontrol, itu bukan self-love namanya, tapi pemborosan terselubung. Coba deh perhatiin gimana brain rot tuh bisa bikin kalian makin konsumtif. Misalnya gaya hidup ikut-ikutan, ngelihat orang lain belanja, kalian juga jadi pengen. Ngelihat orang lain nongkrong di kafe yang mahal setiap weekend, ngelihat orang lain staycation di hotel-hotel atau tempat yang estetik setiap bulan, kalian juga ngerasa harus ngikutin. Padahal penghasilan kalian gak seberapa. Terus juga gampang tergoda diskon dan promo. Flash sale, buy one get one free, cashback. Ini udah kayak jebakan Batman deh buat orang yang gak bisa ngontrol diri. Niatnya cuman lihat-lihat, malah check out keranjang belanja. Terus juga sering pakai buy now pay later tanpa berpikir panjang. Kelihatannya ringan, cuman cicilan kecil per bulan. Tapi kalau keterusan, tagihan numpuk dan ujung-ujungnya keteteran sendiri. Nah, dampaknya ke finansial. Mulai dari duit selalu habis di tengah bulan, gajian tanggal 1, tanggal 15 udah kering. Sisanya bergantung sama Indomie sama telur gitu. Belum lagi utang makin numpuk ya. Awalnya pakai pay later buat belanja kecil-kecilan, tapi lama-lama keterusan, akhirnya tiap bulan gaji cuma numpang lewat buat bayar cicilan. Dan dampak lainnya ya, susah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Memang self-reward itu penting, tapi kalau setiap minggu alasan self-reward terus, ya kapan tabungannya nambah gitu. Dan contohnya nggak sedikit. Banyak dari kita yang setiap gajian tuh langsung nongkrong di cafe yang fancy, beli skincare terbaru, atau upgrade gadget, padahal yang sebelumnya masih layak pakai. Pas akhir bulan, sampai ngutang buat makan. Tadi aku baca salah satu tweet di X, ada yang cerita kalau temennya tuh beli sambal aja pakai pay later cicilan 12 bulan. Waduh. Jadi kalau kalian sering ngerasa duit kalian itu selalu habis tapi nggak tahu kemana, coba cek lagi deh. Jangan-jangan kalian bukan lagi self-reward namanya, tapi malah self-sabotage, merusak diri sendiri. Lanjut lagi, tanda yang keenam, nggak punya skill finansial yang proper. Pernah nggak kalian ngerasa uang kalian itu selalu habis di akhir bulan, tapi kalau ditanya, emang kepake buat apa aja? Jawabannya cuman, nggak tahu, tiba-tiba aja habis. Nah ini nih efek brain rot yang bikin kita nggak punya skill finansial yang proper. Kenapa bisa segitunya? Karena terutama ini kalau kita lebih sering konsumsi konten hiburan ya dibanding edukasi finansial. Bayangin aja kalau kalian sehari bisa scroll TikTok berjam-jam buat lihat prank, drama, atau gosip-gosip artis. Tapi kalau ada video yang bahas investasi atau budgeting, langsung kalian swipe next. Alasannya, ribet lah, pusing lah, mending nonton yang seru-seru aja, gitu. Nah, ini yang jadi masalah nih. Kalau kalian gak mengerti cara mengatur keuangan dengan benar, kalian tuh bakal gampang banget terjebak di pola hidup yang bikin finansial kalian berantakan. Gak tahu cara nabung dan investasi yang benar, pikirnya nabung di rekening biasa aja udah cukup gitu. Padahal, duit di rekening tuh kepake terus karena nggak ada strategi khusus untuk menabung atau investasi. Terus juga mungkin kalian percaya mitos keuangan yang salah, kayak, nabung mah cukup kok di bank aja, nggak usah lah investasi, nanti malah rugi. Atau, nggak usah mikirin dana pensiun deh, nanti ada rezekinya sendiri. Padahal realitanya, duit nggak akan tumbuh sendiri kalau nggak dikelola dengan baik. Atau bisa juga gampang ketipu produk keuangan abal-abal. Nggak ngerti cara kerja investasi yang bener tuh, kalian bisa jadi malah masuk ke skema Ponzi atau pinjaman online yang bunganya bakal mencekik. Yang mana ujung-ujungnya bukannya untung malah buntung gitu kan. Terus juga nggak sadar sama kebiasaan keuangan buruk yang bikin makin miskin. Setiap bulan gajian cuma numpang lewat karena nggak ngerti gimana cara budgeting yang benar. Semua pemasukan dipakai buat belanja, buat nongkrong, dan bayar cicilan tanpa ada yang tersisa. Contohnya kayak misalkan nih, kalian udah kerja bertahun-tahun, tapi nggak pernah punya tabungan ataupun investasi.
Begitu butuh dana mendadak, langsung panik. Atau yang lebih parah, asal ikut-ikutan investasi karena dengar katanya cuan besar, padahal nggak paham sama risikonya. Jadi, kalau kalian ngerasa finansial kalian itu selalu chaos, mungkin ini waktunya buat kalian kurangin konsumsi konten yang bikin brain rot dan mulai belajar soal keuangan ya. Karena ya di dunia nyata, nggak paham keuangan itu justru lebih bahaya daripada nggak ngerti hal-hal lain, apalagi gosip artis gitu. Next, tanda yang ke-7 ya, susah beradaptasi di dunia kerja. Nah, aku yakin nih kalian pasti pernah ya ngerasa bosen banget gitu pas kerja. Kayak baru ngerjain tugas sebentar, udah pengen cek handphone, terus tiba-tiba ke distract scroll TikTok berjam-jam gitu. Nah, itu salah satu efek brain rot yang bikin kita susah adaptasi di dunia kerja. Kenapa bisa sampai segitunya? Karena kita jadi terbiasa dengan hiburan instan. Di media sosial itu semuanya kan serba cepat ya. Nonton video 15 detik langsung dapat dopamin, baca gosip langsung dapat sensasi. Sementara di dunia kerja, tugas butuh fokus, kesabaran, dan konsistensi. Masalahnya, kalau otak kita udah terbiasa dapat kepuasan instan, kita tuh bisa jadi gampang bosan dan gak serius ngerjain tugas. Baru dikasih kerjaan yang butuh mikir dikit, udah males. Maunya yang gampang, yang cepat selesai, tapi tetap dibayar mahal. Terus juga kita jadi selalu mencari cara kerja yang paling santai, tapi bukan yang paling efektif. Yang mana akhirnya kerjaan jadi nggak maksimal. Hasilnya asal-asalan dan performa di mata atasan makin turun. Atau bisa juga kedisiplinan kita jadi kacau karena kebiasaan begadang. Tiap malam begadang nonton konten yang nggak penting. Besoknya telat ke kantor, kerjaan numpuk, mood jelek, dan jadi makin malas kerja gitu kan. Dampaknya ke finansial kita, mulai dari gaji jadi nggak naik-naik karena performa kerja yang nggak kelihatan bagus. Ya sebenarnya wajar aja ya kalau atasan nggak ngasih promosi ataupun kenaikan gaji. Belum lagi kita jadi susah bertahan di satu tempat kerja. Misal baru masuk kerja udah ngerasa bosan, capek, dan gampang nyerah. Akhirnya resign terus, gaji nggak pernah stabil, dan selalu mulai dari nol di tempat baru. Dan akhirnya bisa jadi nggak dapat bonus atau insentif. Kerjaan nggak maksimal kan sama dengan nggak dapat apresiasi lebih ya. Udahlah gaji segitu-segitu aja, bonus juga nihil. Aduh, double kill dah tuh. Contohnya nggak sedikit ya. Kayak misalkan kalian lebih sibuk mantengin timeline Twitter daripada ngerjain laporan kantor, akhirnya deadline kelewat, terus ditegur sama atasan. Atau kalau kalian itu setiap kerja selalu main handphone, akhirnya jadi nggak dapat kepercayaan untuk handle project yang besar, dan kesempatan kalian buat naik gaji pun hilang. Jadi kalau kalian itu sering ngerasa kerja itu ngebosenin atau pengen cari yang lebih gampang, coba deh introspeksi diri dulu. Jangan-jangan bukan kerjaannya yang salah, tapi kebiasaan kalian yang bikin susah berkembang. Next, tanda yang ke-8, terlalu mengandalkan keberuntungan daripada usaha. Nah, kalian pernah gak sih dengar orang yang bilang, rezeki mah udah ada yang ngatur, tinggal nunggu aja. Atau, gak usahlah capek-capek kerja, yang penting hoki. Nah ini nih, mentalitas yang bahaya banget buat keuangan kita. Dan salah satu penyebabnya itu karena brain rot ya. Bisa jadi karena terlalu sering konsumsi konten yang membuat kita percaya kalau sukses itu cuman soal keberuntungan ya, cuman soal takdir, bukan usaha. Setiap hari nonton video orang-orang yang tiba-tiba kaya karena menang giveaway atau dapat warisan. Akhirnya mindset kita jadi ke reset. Buat apa capek-capek kerja keras kalau ada cara yang instan? Nah, masalahnya, kalau kita terlalu mengandalkan hoki, mengandalkan takdir, cuma mengandalkan rezeki dari Tuhan gitu, kita bakal masuk ke pola pikir yang membuat finansial kita makin kacau. Kayak misalkan sering ikutan giveaway atau judi online dengan harapan bisa beruntung kayak mendadak gitu ya, dapat banyak duit. Tiap hari judi bola misalnya,
Padahal kalau dihitung-hitung, duit yang keluar buat hal-hal kayak gitu tuh udah bisa dipakai buat investasi atau nabung. Atau bisa juga jadi nggak mau belajar skill baru, atau kerja lebih keras. Karena mikirnya tuh, percuma juga, yang kaya cuman yang hoki, yang kaya cuman orang yang ditakdirkan untuk kaya. Akhirnya, gaji segitu-segitu aja, nggak ada perkembangan karir. Dan malah ketinggalan sama orang-orang lain yang rajin upgrade skill. Terus juga bisa jadi gampang ketipu sama skema cepat kaya. Nih sekali lagi, ikut-ikutan investasi bodong atau gabung MLM yang ngejanjiin passive income gede. Yang mana ujung-ujungnya bukannya untung malah buntung. Dan dampaknya ke keuangan, mulai dari duit selalu bocor ke hal-hal yang gak jelas karena setiap bulan top up buat taruhan atau malah bayar mentoring sukses yang ujung-ujungnya cuma jual mimpi. Terus juga gak punya skill yang bisa naikin penghasilan karena gak mau usaha, akhirnya malah stuck di penghasilan yang pas-pasan tanpa ada peningkatan. Terus dampak lainnya makin susah maju kan karena selalu berharap sama keajaiban, sama takdir. Padahal ya, orang sukses itu, orang-orang yang udah sukses, mereka itu bukan menunggu hoki, tapi yang pintar melihat peluang dan mau bekerja keras. Jadi kalau kalian termasuk orang-orang yang ngerasa hidup kalian itu nggak ada perkembangan secara finansial, coba deh tanya ke diri kalian sendiri, aku udah usaha maksimal atau masih mengharapkan keberuntungan aja? Lanjut, tanda yang ke-9. Mudah termakan fear mongering dan berita hoax finansial. Kalau kalian pernah dengar berita kayak misalkan harga BBM bakal naik drastis, ayo borong sebelum mahal. Atau kayak investasi itu gak aman, bisa disita negara kapan aja. Nah, kalau otak kita itu udah kebanyakan konsumsi konten sensasional, kita bakal gampang banget nih termakan yang namanya fear mongering dan hoax finansial kayak gini. Karena brain rot itu bakal bikin kita lebih percaya sama berita yang bikin panik daripada info yang benar. Sadar gak sih, algoritma media sosial tuh juga suka ngasih kalian konten-konten yang heboh, apalagi kalau kalian itu sering ngeklik berita-berita kayak gitu. Yang mana akhirnya bikin kalian jadi nggak ngecek dulu faktanya, tapi malah langsung bereaksi berlebihan. Coba deh perhatiin pola pikir kayak gini, dengar isu harga naik, langsung panic buying. Kayak misalkan ada gosip minyak goreng bakal langka, gas bakal langka. Langsung deh kalian beli belasan liter, padahal harga naik itu cuman sementara. Atau kalau misalkan pola pikir kalian itu gampang percaya sama teori konspirasi finansial, kayak kalau misalkan uang cash bakal ditiadakan, semuanya bakal pakai digital. Atau aset digital itu cara pemerintah untuk mengawasi rakyat, misalnya gitu. Atau bisa juga kalau kalian itu berpikir atau nggak mau riset dulu sebelum bertindak. Pokoknya begitu ada berita yang serem, berita-berita yang heboh, langsung kalian bereaksi tanpa berpikir panjang, tanpa cross-check dulu. Ini berita benar apa enggak, valid apa enggak, dari sumber yang terpercaya atau enggak. Nah, dampaknya ke keuangan kalian, pertama bisa jadi duit kalian itu bocor ke panic buying yang nggak perlu. Tiap ada isu harga naik, langsung belanja banyak, padahal akhirnya numpuk di rumah dan gak kepake. Terus juga bisa jadi kalian gak berani investasi karena kemakan hoax, takut masuk saham karena katanya bisa diambil asing, atau ragu beli properti karena katanya harga tanah bakal anjlok total, misalnya gitu. Atau bisa juga kalian jadi kehilangan peluang cuan karena terlalu takut. Sementara orang lain investasi dan dapat keuntungan, kalian malah diem-diem aja karena ketakutan yang nggak berdasar. Contohnya juga banyak ya. Misalkan ketika ada yang percaya gosip minyak goreng bakal hilang di pasaran, akhirnya borong puluhan liter. Nah, pas harga udah turun dan stok normal lagi, minyak malah numpuk, duit kebuang percuma. Jadi, kalau kalian sering panik gara-gara berita finansial yang heboh, coba tanya ke diri sendiri, aku lagi berpikir secara logis atau cuman kena jebakan fear mongering? Next, tanda yang ke-10, kesehatan mental menurun, biaya pengobatan naik. Nah, coba bayangin gini, setiap hari, setiap kali kalian bangun tidur,
kalian kegiatannya langsung scroll media sosial. Dan yang kalian lihat itu isinya dua macam. Pertama, orang-orang yang kayaknya hidupnya sempurna banget, kerjanya santai tapi duitnya ngalir terus, tiap bulan liburan ke luar negeri, bisa beli barang mahal tanpa banyak mikir. Terus yang kedua, berita-berita serem soal ekonomi yang bikin kalian kepikiran kayak, anak muda makin susah punya rumah, kerja keras nggak menjamin kaya, atau uang kita bakal nggak ada artinya karena inflasi. Nah, kalau otak kalian udah kena brain rot, konsumsi konten kayak gini setiap hari bisa jadi bikin mental kalian makin drop. Karena kalian jadi overthinking soal masa depan, insecure sama pencapaian orang lain, dan ngerasa hopeless, ngerasa nggak ada harapan buat kalian. Kalian jadi mulai membandingkan hidup kalian sama orang yang kelihatannya sukses di internet, padahal kalian nggak tahu perjuangan mereka kayak gimana di belakang layar. Dan akhirnya ini bisa berdampak langsung ke kondisi finansial kalian. Mulai dari overthinking dan stres bikin kalian gampang burnout, kalian jadi malas kerja, nggak ada motivasi buat produktif, yang mana akhirnya performa kalian turun, dan mungkin penghasilan juga ikut berkurang. Terus juga selain itu, kalau kalian udah sampai di level yang parah, kalian mesti keluar duit buat terapi. Nah, masalahnya terapi atau konseling psikolog itu kan bisa nggak murah ya. Bisa ratusan ribu sampai jutaan per sesi kalau nggak pakai BPJS. Dan juga ini yang parah sih, kalian jadi mencari pelarian yang boros. Misalnya, kalian stres karena ngerasa tertinggal dari orang lain, akhirnya kalian belanja impulsif dengan alasan menghibur diri. Uang yang seharusnya bisa dipakai buat nabung atau investasi, malah lari ke hal-hal yang konsumtif yang nggak penting, bukan kebutuhan utama. Contohnya, misal kalian kebanyakan doom scrolling di TikTok atau Twitter gitu ya, ngelihat berita-berita negatif soal ekonomi setiap hari, yang mana akhirnya kalian jadi ngerasa nggak ada harapan buat sukses. Nah, lama-lama ini bikin kalian kehilangan semangat kerja, mulai sering bolos, performa turun, dan gaji kalian nggak naik-naik. Atau mungkin kalian malah resign karena ngerasa kerja keras kalian itu sia-sia. Tapi setelah keluar malah bingung mencari pekerjaan baru karena belum ada plan B. Jadi, sebelum kalian makin tenggelam dalam siklus doom scrolling, brain rot, mental drop, financial yang hancur, coba deh mulai detox dari konten-konten yang bikin kalian semakin stres. Fokus sama hal-hal yang bisa kalian kontrol, bukan sekadar konsumsi info yang bikin kepala kalian makin penuh, tapi nggak ada manfaatnya buat keuangan kalian. Jadi intinya, kalau kalian ngerasa makin sulit mikir panjang soal keuangan, terus juga gampang ke distract, atau malah sering ngambil keputusan finansial yang akhirnya bikin kalian menyesal, mungkin ini saatnya kalian detox dari brain rot. Karena kalau enggak, kalian bisa jadi bakal terus-terusan terjebak dalam siklus konsumsi konten yang bikin otak kalian itu makin gak bisa berpikir logis. Ujung-ujungnya, keuangan bocor di belanja konsumtif, takut sama investasi, gampang ketipu, dan akhirnya susah untuk meningkatkan kesejahteraan kalian sendiri. Mulai sekarang, cobalah untuk lebih sadar sama apa yang kalian konsumsi di internet. Bukan berarti benar-benar harus anti hiburan ya, tapi pastiin juga bahwa otak kalian itu dapat asupan yang sehat. Kurangin doom scrolling, perbanyak edukasi finansial, dan jangan gampang kepancing tren yang gak jelas ujungnya. So, itu dia bahasan kita hari ini ya. Kalau kalian relate sama topik ini, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga perlu dengar. Dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.